Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan tetua Xingyi yang berkata, jika ulat sutra emas ini adalah makhluk langka dan menakjubkan. Tetapi mengapa Wan Tianming justru membuangnya begitu saja seolah itu bukanlah apa-apa? Ia merasa jika ini cukup mencurigakan. Sedangkan Xuangu berkata kalau itu diberi makan bunga langit azure dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya, sehingga ulat tersebut mampu mengangkat sedikit periuk Sutian. Namun sekarang fondasi ulat itu sudah rusak, dan setelah efek obatnya hilang, maka itu akan sia-sia saja. Tetua Jiyin terkejut dengan pengetahuan yang Xuangu miliki. Dia bertanya pada Manhuzi siapakah junior ini sebenarnya, karena Xuangu bisa mengenali hal tersebut. Jiyin bertanya siapakah namamu dan siapakah nama gurumu. Xuangu menjawab, jika Anda terlalu menyanjungku, karena diriku hanya membaca untuk mendapatkan informasi ini. Lagi pula, namaku sendiri tak pantas disebutkan kepada orang yang lebih tua sepertimu. Mendengar perkataan itu tentu membuat tetua Jiyin menjadi kesal. Tapi tanpa diduga datang Manhuzi yang membela Xuangu. Manhuzi bilang jika lebih baik berhentilah menanyakan tentang hal tersebut. Di saat situasi mulai tegang, datang tetua Xingyi yang menghentikan mereka. Dan ia menyarankan agar kita lebih baik membersihkan tempat ini lebih dulu. Lagi pula ulat sutra emas sudah tak berguna lagi. Ketika proses pembersihan mau dimulai, Han Li tiba-tiba meminta izin. Ia memberitahu jika aku cukup tertarik dengan ulat sutra ini. Oleh karena itu, ia bilang agar diriku saja yang akan mengurus ulat tersebut. Tetua Xingyi setuju dan mempersilahkan Han Li untuk mengurusnya. Oleh karena itu, Han Li pun segera bergegas untuk mengambilnya. Sedangkan tetua Jiyin masih merasa kesal dengan kelakuan Xuangu. Tetua Jiyin menyuruh Han Li untuk mengambilnya dengan cepat. Karena setelah kita mendapatkan periuk Sutian, maka aku akan membalasmu dengan baik. Sementara tetua Xingyi berkata jika objek ini disebut sebagai api es biru. Objek ini adalah objek terdingin di dunia. Bahkan seorang Nasken Sol akan menjadi musnah tak tersisa. Legenda mengatakan bahwa api ini seharusnya tidak ada di wilayah kita. Bahkan ia juga tidak tahu bagaimana para kultivator kuno itu berhasil menemukannya. Hanya ada sedikit serangga aneh yang tidak takut dengan api ini. Di antaranya adalah laba-laba giok darah milik Han Li. Sehingga saat itu juga Han Li disuruh untuk mengeluarkan laba-laba tersebut. Han Li segera mengeluarkan laba-laba miliknya. Manhuzi pun terkejut melihat laba-laba yang sangat langka itu. Apalagi sangat sulit untuk meningkatkannya menjadi sebesar ini. Manhuzi menyadari jika laba-laba giok darah jauh lebih baik daripada ulat sutra dalam menarik periuk Sutian. Bahkan ia juga merasa kagum dengan keterampilan milik Han Li. Sedangkan Xuangu mengingatkan agar Han Li lebih berhati-hati. Karena semakin cepat menarik periuk Sutian, maka kau juga akan semakin cepat mati. Kemudian tetua Jiyin menyuruh kultivator korformasi untuk jangan mengacau. Oleh karena itu, Wu Chao dan Xuangu pun harus menjauh dari sana. Sementara Jiyin sendiri akan menggunakan piton api untuk membantu menarik periuk Sutian.
Ji Yin juga meminta agar Xing Yi melindungi Han Li selagi proses berlangsung. Tetua Xing Yi berjanji pasti akan menjaga Han Li dengan baik. Namun Han Li khawatir karena tak ada seorang pun yang mudah ditangani. Oleh karena itu, ia terpaksa harus menunjukkan beberapa keterampilannya. Wu Chou dan Xuan Gu sudah menjauh dari area di sana. Tapi Wu Chou merasa kesal melihat Xuan Gu yang masih berani tertawa. Padahal mereka berdua telah diusir untuk berjaga. Tanpa berbasa-basi, Han Li mulai melancarkan aksinya. Ia membuat sebuah formasi untuk menarik periuk Sutian. Begitu pula dengan tetua Ji Yin yang menyiapkan peralatannya. Laba-laba giok segera mengikat jaringnya ke arah formasi Han Li. Bahkan kini Han Li juga menambahkan satu formasi lagi untuk memperkuatnya. Lalu jaring laba-laba mulai mengikat periuk Sutian. Secara perlahan jaring tersebut mampu menarik periuk itu. Bahkan tetua Ji Yin juga segera bergegas mengeluarkan piton api miliknya. Yang mana hal itu membuat Manhuzi merasa senang karena sebentar lagi periuk Sutian akan didapatkan. Tetua Ji Yin memberikan obat kepada piton api, dan kini piton tersebut dapat membantu menarik periuk Sutian. Namun tetua Ji Yin memberitahu jika piton api tak dapat bertahan lama, meskipun dirinya sudah memberikan obat penambah energi. Ia mengingatkan untuk mendapatkan periuk Sutian itu bergantung kepada Han Li sendiri, karena hanya laba-laba giok darah yang mampu melakukannya. Ji Yin juga berjanji akan memperlakukan Han Li dengan adil jika nanti periuk Sutian berhasil didapatkan. Tetua Xing Yi berkata jika periuk Sutian mulai bergerak, sedangkan tetua Ji Yin meminta agar Manhuzi menambahkan tekniknya pada laba-laba giok. Yang hal itu tentu membuat Han Li menjadi kesal. Han Li terus disuruh untuk menariknya dengan lebih cepat. Yang hal itu membuat periuk Sutian juga mulai naik ke permukaan. Bahkan tetua Ji Yin kembali menyuruh Han Li untuk menambahkan tarikan lagi. Han Li terpaksa harus membuat laba-laba giok darah bekerja lebih keras. Bahkan hal itu membuat lonjakan api es biru menjadi tidak stabil. Tetapi untung saja tetua Xing Yi tepat waktu untuk melindunginya. Ia mengingatkan agar Han Li lebih berhati-hati, karena saat periuk Sutian semakin ditarik, maka lonjakannya juga semakin kuat. Bahkan waktu dahulu, lonjakan ini menyebabkan para kultivator menderita kerugian yang besar. Han Li berpikir jika sepertinya waktu dahulu banyak kultivator yang telah gagal, dan ia penasaran mungkinkah ada lebih banyak hambatan yang akan datang. Sementara Xuan Gu dan Wu Chou hanya melihat proses itu dari kejauhan. Tetua Ji Yin dan Manhuzi sangat senang karena periuk Sutian semakin terangkat. Namun tiba-tiba Han Li menyadari ada yang tidak beres. Dan benar saja gerbang masuk berhasil dihancurkan oleh kelompok Wan Tianming. Han Li kembali menambahkan kekuatan untuk menarik lebih cepat. Sedangkan Manhuzi sangat kesal dengan kemunculan Wan Tianming. Oleh karena itu, Manhuzi segera mengeluarkan harimau spiritual miliknya. Wu Chou tak menyangka bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Dan ternyata sedari tadi, tikus milik Wan Tianming telah mengawasi mereka. Yang hal itu tentu membuat tetua Xing Yi menjadi marah. Wan Tianming berkata, jika bukan karena binatang ini, maka aku akan melewatkan pertunjukan besarnya.
Bahkan ia juga memberikan dua pilihan kepada kelompok mereka. Yang pertama, isi dari periuk Sutian harus dibagi secara merata. Atau yang kedua, laba-laba giok darah tersebut akan kami musnahkan. Menhuzi tertawa mendengar kesombongan dari Wan Tianming. Karena bagaimanapun juga, ia tak merasa gentar sedikit pun. Sehingga saat itu juga harimau miliknya langsung melancarkan serangan. Serangan tersebut masih mampu ditahan oleh Wan Tianming. Bahkan Han Li dan Xuan Bu harus menahan efek dari kekuatan itu. Namun Han Li menyadari jika harimau itu adalah spesies yang sangat langka. Ia berpikir sepertinya para Nasken Soul ini menyembunyikan banyak kartu. Sementara Wan Tianming juga segera menghempaskan ribuan pedang miliknya. Begitu pula dengan naga biru yang melancarkan serangan. Pertarungan mereka hampir mengenai tubuh Han Li. Namun tetua Ji Yin mengingatkan agar Han Li fokus saja menarik periuk Sutian. Karena dirikulah yang akan melindungimu. Pertarungan di antara mereka semakin bertambah sengit. Saat itu juga Manhuzi saling adu kekuatan dengan Wan Tianming. Begitu pula dengan tetua Xingyi yang mengeluarkan burung spiritual miliknya. Tian Wuzi juga menyuruh kura-kuranya untuk melawan burung itu. Yang mana pertarungan mereka menciptakan badai yang cukup besar. Begitu pula dengan tetua Ji Yin yang mengeluarkan monster Tiandu untuk menyerang. Meskipun begitu, Mu Tenzi dapat melawan para monster Tiandu. Dan efek pertarungan mereka lagi-lagi hampir mengenai tubuh Han Li. Tetapi tetua Xingyi langsung datang untuk melindunginya. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya, kita akan diperlihatkan Han Li yang berusaha untuk menghindari serangan musuh. Sedangkan Xuan Gu hanya mengamati pertarungan di antara mereka. Bahkan saat itu, pertarungan menjadi bertambah sengit. Tanpa diduga, tetua Ji Yin terperangkap di dalam jebakan Mu Tenzi. Sementara tetua Xingyi berhasil menahan Tian Wuzi. Begitu pula dengan Manhuzi yang membuat Wan Tianming sampai terpojok karena tubuhnya berada di dalam genggamannya. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.